Assalamualaikum sahabat belajar, bertemu lagi dengan Kak Anisha. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas fungsi turunan diferensial, atau kita sering menyebutnya diferensial. Lalu apa itu diferensial? Kalian pengen tahu kan? Sebelum lanjut ke sana, apa itu diferensial? Mari. Pengertian diferensial, turunan fungsi diferensial ialah fungsi lain dari suatu fungsi sebelumnya. Misalnya fungsi f menjadi fungsi f aksen yang memiliki nilai tak beraturan. Turunan diferensial dipakai sebagai suatu alat untuk menyelesaikan berbagai masalah dalam geometri dan mekanika. Hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. Nah, setelah ini kita lanjut ke materi. Check this out. Come on. Nah, kawan belajar, di sini kita udah memiliki kurva, yaitu kurva fungsi. Fungsi itu kan tidak lurus untuk gradiennya. Lalu kita lihat dulu deh. Ini tuh untuk kurva turunan fungsi. Jika kalian tidak mengerti, kakak akan jelaskan. Nah, untuk garis ini tuh kita x ke sana itu berarti delta x. Nah, dari sana itu delta x, berarti x ditambah delta x. Titik itu merupakan x ditambah delta x. Sedangkan untuk titik selanjutnya berarti f sama dengan x ditambah delta x. Nah, kakak akan coba menarik garis gradien, memaksakan ya jika kita ingin mencari gradiennya. Nah, seperti itu kita buat segitiga. Nah, segitiga bawah itu berarti delta x. Anggap saja gambarnya lurus ya. Lalu untuk yang atas berarti itu merupakan f x ditambah delta x dikurangi fx, karena yang bawah itu kan fx ya, kita ngambilnya yang atas. Setelah itu, jadi rumus itu tuh kita pakai untuk mencari jika kita mencari gradiennya, berarti rumusnya menjadi delta y dibagi delta x sama dengan f x ditambah delta x dikurangi f delta x, enggak delta, fx maksudnya ya, dibagi delta x. Nah, lalu semua ini dari mana? Nah, dy kan kalau di fisika itu dy per dx. Lim berarti kan itu mendekati 0 ya. Lim delta x mendekati 0 fungsi yang atas, karena itu titik itu dengan titik yang bawah sampai ke sana. Jadi lim didekatkan. Nah, jika didekatkan kan jadi kecil tuh. Bentar, nah lihat ya. Nah lihat. Jadi kan f itu kan, nah gambarnya kita kecilin ya. Aduh, kemainannya kenapa ini? Nah, tuh kan kalau dilihat tuh ini tuh bakal segaris gitu, deket banget sampai
sampai dekat banget, jadi masuknya tuh ke lim delta x mendekati 0 karena itu kecil banget, kalau dideketin tuh kecil banget jadinya dideketin, soalnya kan kurva yang itu tuh nggak nyampe panjang banget, bisa dipanjang banget, jadi itu. Nah, kita langsung aja substitusi fx x tambah delta x dikurangi fx dibagi delta x. Nah, ini tuh semuanya tuh merupakan turunan fungsi diferensial. Lalu apa sih Kak gunanya turunan fungsi diferensial ini? Nah, sahabat belajar, turunan fungsi diferensial ini untuk mencari gradien singgung. Kenapa gradien singgung? Karena kan kita tadi udah didekatkan itu dua titik ya. Jadi bukan lagi titik potong, tapi garis singgung namanya. Dalam fisika itu garis singgung itu merupakan kelajuan. Kan gimana ya, kita tulis aja deh, untuk mencari gradien garis singgung itu ya sama dengan kelajuan delta Y terhadap delta X. Kan kalau dalam fisika tuh gimana ya? Bentar, kita tulis. Kan dalam fisika ds per dt. Kalian tahu kan ds per dt itu sama dengan kecepatan benda. Kecepatan benda. Nah, kalau di diferensial itu sama aja dengan kelajuan. Gambarnya salah ya guys. Itu deh. Jadi awal mulanya ini tuh dari sana. Nah, bisa dilihat. Kalian mau ngerangkum silakan. Kita coba langsung ya ke kalau fx sama dengan x pangkat n, f aksen x-nya apa atau diferensialnya apa? Misalnya kita coba ya. Ini delta x mendekati kalau di dalam matematika aljabar nanti kita lihat ya, lim delta x mendekati 0 itu x ditambah delta x min dikurangi x. Nah, kalau di aljabar itu sebentar, sebelum nanti ke sana kita lihat dulu di aljabar ya. Dalam aljabar itu A ditambah B pangkat 1 sama dengan A tambah B. Lalu selanjutnya A tambah B pangkat 2 berarti A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Lalu untuk selanjutnya juga A tambah B ditambah pangkatkan 3 itu A pangkat 3 tambah 3 salah tanda ya, 3A kuadrat B
ditambah 3AB kuadrat ditambah B pangkat 3. Lalu yang selanjutnya lagi A tambah B pangkat 4 tuh A pangkat 4. Nah, seperti itu. Bisa dilihat. Nah, ini semua dalam aljabar ya. Jadi kan ada polanya tuh, berarti A tambah B pangkat N itu apa? Nah, kalau dalam aljabar itu ada bisa kita bisa kita lihat dari polanya pun ada. Jadi A tambah B pangkat N itu A pangkat N ditambah N, A pangkat N min 1 tambah B, lalu N kali N kurang 1/2 A pangkat N kurangi 2 berarti ya, ke B pangkat 2. Nah, sampai akhirnya B pangkat N. Berarti pola utamanya ini ya. Nah, sebenarnya pola untuk aljabar ini tuh kita bisa lihat di segitiga Pascal juga. Segitiga Pascal kan tuh lihat polanya. 1 lalu 1 2 1 lalu 1 3 3 1 1 4 6 4 1, berarti kita bisa lihat di segitiga Pascal. Nah, rumus itu langsung kita masukin ya. Kita coba di sini. Karena kan X pangkat N. Nah, itu A tambah B. A itu sama dengan X. Lalu B-nya itu berarti kalau yang tadi itu delta X. Ini dikurangi X pangkat N delta X. Nah, sebelum itu berarti kita harus ngejabarin yang X tambah delta X pangkat N. Tulis ulang. Ini delta X mendekati 0, berarti X, nah X pangkat N ya, X pangkat N sesuai dengan itu rumus yang tadi, N X pangkat N dikurangi 1 kali delta X tambah N kali, seperti rumus yang tadi yang udah dijelasin di sana. X N dikurangi 2 B. Nah, gak cukup ya, kita lanjut ke bawah aja. Gak cukup, jadi B dikurangi X pangkat N, jangan lupa yang tadi itu di atas, lalu delta X. Nah, setelah itu kalian lihat ada yang sama nggak sih? Ada yang sama nggak? Nah, kita coret yang ini sama dengan yang ini. Karena sama dan kan ada pengurangan, kita coret. Yes. Ayo coret. Coret. Maaf ya, kameranya terbatas ini. Nah, setelah itu kita bawa lagi ke bawah. Lim delta X mendekati 0. Mendekati 0. Sisanya berarti N. Ya, mulainya dari pola yang kedua sampai B pangkat N. Dibagi delta X, masih dibagi delta X. Jika semua ini kan ada pola delta X-nya, berarti kita bisa bagi dong pakai delta X. Berarti
itu delta X. Oh iya itu salah, harusnya delta X ya anak-anak, bukan B. Nah jadi sisanya tuh N pangkat X pangkat N min 1 delta X. Kita ke bawahin dulu ya biar kalian ngerti. Itu pola kesana ya sampai delta X pangkat N. Delta X. Nah, kalian lihat kan semua ini memiliki unsur delta X-nya. Nah, semua ini nih yang ada unsur delta X, berarti kita bisa ngebagi dong pakai delta X, berarti hasilnya kita ke bawah ya. Di delta X mendekati 0. Ini habis ya delta X-nya, N X pangkat N min 1 tambah N dikali N min 1 per 2 X pangkat N kurang 2 jadi delta X ya, dan delta X kuadrat dibagi delta X tambah bla 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 sampai delta X ya dibagi itu delta X N dikurangi 1. Nah dari sini juga kan ada banyak yang unsur delta X. Kita lihat lagi, li delta X mendekati 0. Nah kan ini dari sub kedua sampai ke akhir itu 0. Ini juga kan delta X berarti 0. Nah kan yang sisa berarti unsur yang pertama ya, jadi dy per dx sama dengan n x n min 1, berarti fx, jika fx-nya x pangkat n, maka f aksen x-nya adalah n kali x pangkat n dikurangi 1. Nah, begini kesimpulannya adik-adik. Kalian boleh lihat. Jadi semua ini tuh nggak sembarang ngambil dari depan ke belakang ya, tapi emang bener gitu. Nah, terima kasih untuk waktunya. Kakak ucapkan terima kasih banyak untuk kalian. Wish you all the best. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe and like this video. Jika orang lain ingin tahu, maka bagikanlah. Wish you all the best. See you the next video, kawan belajar. Wassalamualaikum.